Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ko Dondi. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kali kedua saya menginterogasi Ko Dondi ini, insya Allah. Interogasi, gua tertuduh. Gimana kabar? Soalnya gini kok, algoritmanya Ko Dondi ini lagi rame nih di TikTok, di YouTube. Gara-gara? Setelah debat itu, ternyata ada request baru nih dari netizen ya, terutama dari fansnya Ko Dondi nih. Soal sekarang lagi rame tentang Palestina dan Israel gitu ya. Nah, ada satu figur yang sekarang tiba-tiba muncul gitu ini, ya. Ini. Oh, iya. Ini bukan. Jadi kita langsung bahas aja nih sosok ini. Mbak Mas Elia, Mas lagi. Mbak. Mas. Dia ngaku cowok. Ngaku cowok. Iya. Cantik ya. biar fansnya Ko Dondi aja yang menilai ya. Oh iya. Jadi ini saya juga belum selesai nonton sebenarnya. Tapi melihat review dan komentar-komentarnya itu beberapa selain tentang sejarah yang dia bahas ya, yang menurut saya itu banyak informasinya ya, karena beberapa juga banyak yang membantah beliau ini. Nah ini juga dia membahas tentang kaitannya dengan agama nih. Nah ini kita pengen minta penjelasan dari Ko Dondi nih. Kira-kira mana nih yang akan Ko Dondi akan koreksi? Ya. Tapi selain dia juga Ustadz Felixio juga diundang kan ya? Diundang juga. Siapa? Dr. Richard Lee Iya, ya? jadi dia dulu dari pihak Kristen ceritanya kan. Nah, Dr. Richard Lee ngundang lagi dari pihak Islam. Ustadz Felix yang diundang. Tapi yang ditayangin yang Ustadz Felixio dulu. Ya, kayaknya sih kalau lihat. Kira-kira nih, Ko Dondi ini akan dibahas yang mana nih? Di menit dan detik mana yang kira-kira akan Ko Dondi luruskan? Lo tadi ngeliat sendiri kan, gue juga tadi baru nonton video itu kan. Ya kita kan memenuhi hasrat ya. Hasrat. Jadi, hasrat penonton. Jadi Mang Asep ini datang nyodorin video, terus gue disuruh suruh mempelajari apa yang bisa ditangkepin gitu ya. Terus juga ada videonya Ustadz Felixio kan, sama podcast sama host yang sama. Jadi tadi saya udah ngelihat ya memang sekilas ya dua-duanya. Kalau dari Ustadz Felixio kita udah nggak usah ragu lah ya. Beliau memang ahlinya. Ahlinya sejarah. Nah, yang dari saudara nih ya, saudara Elia ini bukan Mas saudara. Katanya, Mas. Nah, bukan saudari loh ya, saudara Elia ini. Dia minta sendiri ya? Iya kan ditanya sama si hostnya, kamu cowok apa cewek? Dia bilang cowok gitu. Cuman cantik gitu ya. Lawan kodrat. Oke, jadi gini, kalau sorry, saya udah nyatet beberapa item ya, topik yang mungkin kita bisa bahas nih. Catatan-catatannya ya. Nah, dan saya udah ngambil beberapa di waktu yang keberapa gitu ya. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya. Iya, kita lihat dulu. Coba ini ada di menit ke 3:46. Ini soal apa nih? Nah, kita dengerin aja. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Oke, dia bilang kalau bahas Israel Palestina tidak boleh bawa sentimen agama. Oke. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Israel yang masuk ke Palestina, apakah tidak ada agenda agama juga di situ? Ada. Jelas itu. Ada kan? Latar belakangnya ada kan? Nah, terus dia bilang tidak boleh bawa sentimen agama, tapi gue lihat dia bawa Bible. Bawa kitabnya ya? Bawa itunya? Iya, bawa Alkitab kan tulisannya kan? Bawanya bawa Bible. Berarti kan ada unsur agamanya juga. Ya, kontraproduktif yang dibilang. Nah, oke lah itu. Jadi memang agak susah kalau bilang nggak bawa sentimen agama, tapi Israelnya juga pasti ada bawa sentimen agama. Walaupun mungkin tidak ditonjolkan. Gitu ya. Karena biar bagaimanapun, orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina itu, mereka juga bawa ideologi bahwa itu adalah tanah mereka berdasarkan kitab mereka. Berarti ada dong sentimen agamanya dong. Iya dong. Dan yang dia janjikan. Nah, walaupun di dalam Yahudi sendiri itu tidak semuanya setuju. Ya, di dalam Yahudi ini kan banyak kelompok kan. Tidak semua kelompok di dalam Yahudi itu setuju bahwa Israel harus mendirikan negara maksud gue. Nah, itu kan kalau nggak salah dia juga sebut-sebut Natura Carte kalau nggak salah ya. Itu adalah bagian dari kelompok Yahudi yang tidak setuju Israel mendirikan agama karena belum waktunya. Gitu. Mereka menganggap bahwa
pendirian negara Israel itu harus menunggu perintah Tuhan gitu. Nah, siapa orang Yahudi yang mengaku menerima perintah Tuhan untuk mendirikan negara Israel? Gue belum pernah dengar. Gue belum pernah dengar. Dan orang-orang kelompok Yahudi yang menolak itu bilang bahwa mereka memang sudah harus istilahnya terdiaspora atau tersebar kemana-mana. Dan di dalam keyakinan mereka harus mentaati pemerintah di tempat di mana mereka tinggal. Gitu ya. Itu adalah keyakinan orang-orang kelompok yang tidak setuju didirikan negara Israel. Yeah. Terus tapi ada kelompok lain yang mungkin yang diprakarsai oleh Theodor Herzl, yang dengan paham Zionismenya itu kan mereka harus mempunyai negara karena mereka merasa dipersekusi di mana-mana. Ya dengan segala macam intriknya, melalui politik, melalui ekonomi, akhirnya mereka berhasil mendirikan negara Israel tahun 1948 dengan bantuan Inggris, PBB, Amerika gitu kan. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, di video ini kalau nggak salah Elia juga ada menceritakan sedikit tentang sejarah. Ada beberapa poin yang saya tangkap. Kalau mengenai yang sejarah di luar kekristenannya mungkin ada betulnya. Tetapi yang waktu dia ngomong-ngomong masalah Raja Mesias itu, yang mengenai Yesus itu, malah ada yang menggelitik saya gitu. Dengan kitabnya dia juga gitu. Oke. Nah, itu gimana tuh? Kita tonton ya. Coba. Kita tonton ya. Setelah di 346 kita lihat di 426. Coba itu berapa? Itu 418 ya? Ya. Nah ini. Coba. Salah besar. Jadi Karena Kita mundurin dulu. Beneran. Kita mundurin dulu. Oke. teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. jadi Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. oke. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Oke. Nah, Oke. jadi Sampai sini dulu. Oke. Ini Lanjut, dia gimana? bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Ini justru yang kalau dipelajari, kita nggak usah pelajari dari dokumennya siapa, dokumen yang bangsa Yahudi sendiri atau yang Kristen sendiri, yang di luar aja, yang di luar mempelajarinya itu mereka bisa tahu bahwa PL-nya PL-nya Kristen itu adalah hasil apa namanya? Kalau boleh dibilang evolusi, bolehlah karena cukup panjang jaraknya. Adalah hasil evolusi dari tanahnya Yahudi, tapi yang sudah dirubah-rubah. Perubahannya apa? Gue udah sering kan bikin konten kan. Jadi PL-nya Kristen itu mau pakai peraga nggak? Boleh? Biar meyakinkan gitu kan, dia juga pakai peraga soalnya. Oh dia pakai peraga ya? Jadi gue harus pakai peraga ya? Kalau ngomong pakai peraga emang lebih enak. Ya. Sudah, Biar makin nampol gitu kan datanya. Kodon ini kan terkenal dengan data, nggak pakai asumsi. Jadi gue harus pakai peraga supaya yang nonton juga paham apa yang dia maksud gitu ya. Jadi gini, yang disebut dengan tanah itu ini. Ini tanah. Nah ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maliaki, macam-macam lah. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan tanah. Oke. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. 400 kira-kira lah ya. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya? Ya. Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi.
yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Gitu. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani, karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani. Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterania itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah, di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani, gitu kan. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi sebenarnya. 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini nih Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah baru diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa dua bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Yunani. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa Misi budayanya dong. gitu ya. Misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk ke Indonesia, juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme, yaitu paham dari Yunani kuno, menjadi ini. Oke. Nah, terus ini yang menjadi PL atau Perjanjian Lama. Gitu. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun. Bukan setahun 2 tahun gitu. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Nah, ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL, gitu ya. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu, ya kan? Dari mulai mungkin pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai Perjanjian Baru, gitu ya. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini Perjanjian Barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya Perjanjian Lama. Jadi enak kan suaranya? Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Digabung jadi satu tuh. Ya, jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh? Karena yang ini sudah direvisi di segala macam ya. Dimodifikasi lah. Bapak-bapak gereja tadi. Nah, jadi seolah-olah yang ini berbicara mengenai Yesus di sini. Jadi tidak sama. Sudah jauh ya ini situ ya. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang punya ini mengakui yang ini? Jadi kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca, suruh percaya, sama mereka ini dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak diakui. Ya, itu ya saya menanggapi pernyataan dia. Ini saya ngomong bukan dari kacamata Muslim, enggak. Ini dari sejarah. Silakan cek dari sumber-sumber yang akademisi lah, yang akademis ya, bahwa kalau dia bilang PL-nya sama dengan tanah, itu justru yang salah besar. Oke, ya. Lanjut ya. Oke, tadi PL tanah salah besar. Terus kemudian 00930. Ya, ini kan karena kita udah tandain ya. Menit ke 9.30. Oke, kita dengerin. Maksudnya begini. Kristen itu kan akar dari anti-Kristen itu kan sebutan bagi pengikut Kristus toh. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Nah, dengar ya? Ya, pengikut. Menurut dia Kristen adalah pengikut Kristus yang lahir di abad keempat. Yang lahir di abad keempat ini maksudnya Kristusnya atau Kristennya nih? Nah, berarti ya. Kita nggak usah tanggapin dulu, biar nanti
penonton juga, pemirsa juga paham gitu ya. Nanti karena ada 2 kali pernyataan dia lagi yang agak bertolak belakang. Beda ya sama yang di awal. Kalau kita mau bilang yang dianggap lahir di abad keempat itu Kristusnya, berarti itu juga udah salah. Iya. Karena Kristus lahirnya sebenarnya masuk ke dalam abad pertama sebelum Masehi, akhir abad pertama, di tahun 4 sebelum Masehi. Nanti dia juga bilang bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi. Tapi nanti di lain waktu lagi ada di di detik yang lain lagi, dia bilangnya di akhir abad keempat. Nah, jadi mungkin si Elia ini masih bingung membedakan antara abad sama tahun gitu ya. Nanti kita dengar lagi. Jadi itu nanti kita skip dulu lah, nanti kita dengerin lagi ya. Terus kalau dia bilang Kristen adalah pengikut Kristus, itu berarti sudah bawa teologi. Ya. Oke. Karena yang diikutin Kristen sama Yesus di dalam Bible mereka sendiri, itu juga bikin bingung. Apa yang diikutin gitu? Sunat enggak. Yesus mati dikafanin, mereka mati di peti, pakai baju pengantin. Terus puasa Kristen enggak, atau ada puasa tapi tidak seperti yang istilahnya dalam Islam tuh sunnahnya Yesus gitulah, ya kan? Terus kemudian tadi apa? Yesus sunat, Yesus nggak makan babi, Kristen makan babi. Yesus mati dikafanin, Kristen nggak dikafanin. Yesus doanya sujud, ya kan? Di Taman Getsemani di Bible disebutkan Yesus doanya sampai sujud, mukanya sampai ke tanah. Mereka doanya gimana? Ya. Kita tahu lah beda-beda lah ya di gereja ya. Jadi kalau dibilang Kristen pengikut Kristus, kalau menurut kita kurang tepat. Masih debatable lah gitu ya. Ya, debatable. Kalau yang menurut pandangan kita, Kristen itu bukan pengikut Kristus, tapi penyembah Kristus. Pengikutnya pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena ajaran yang dilakukan oleh Kristen sekarang itu adalah ajaran Paulus. Gitu. Paulus ngajarin dosa waris, Yesus nggak ngajarin dosa waris. Oke lah, itu sih mungkin jadi panjang lah ya. Berikutnya, terus kita lihat apa lagi nih. Kalau ini, oke, di 10:34. 10:34. Sebenarnya. Oke, kita dengerin. Jelasinnya terlalu ribet, otak gue nggak sampai atau apa. Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus orang Yahudi karena dia adalah keturunan Yehuda secara khusus. Makanya di dalam kita juga adalah orang Yahudi. Nah, blunder. Oke. Kalau dibilang Yesus adalah keturunan Yehuda, sama orang-orang Yahudi diketawain. Ya. Karena kan di dalam Bible sendiri diceritakan bahwa Yesus bukan anak kandung Yusuf. Gitu kan? Kalau bukan anak kandung Yusuf, bagaimana bisa mengklaim bahwa Yesus keturunan Yehuda gitu loh. Karena di dalam tradisi Yahudi, untuk menentukan seseorang itu termasuk orang Yahudi atau bukan, itu dari darah ibunya. Tapi kalau untuk menentukan sukunya, itu harus dari darah ayahnya. Gitu. Jadi karena Yesus bukan anak kandung Yusuf, maka tidak bisa diklaim dari Yehuda gitu. Yang dia maksud Yehuda itu adalah anak keempat dari Nabi Yakub, ya, atau yang disebut dengan Israel. Kita lanjut lagi. Terus di suku dari menit ke berapa nih? Yang ini kelewat di 15:22. Nah, ini yang tadi mengenai Yesus yang lahir di tahun 4 sebelum Masehi. 15:22. Atau dari sini lah, dari 15 lah. Nah, kemudian ketika dikuasai dinasti Makabi, kemudian berlanjut ke penjajahan Roma. Lahirlah Raja Mesias, yaitu Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Kalau dia bilang Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi, itu betul. Tapi kalau yang tadi, yang pertama kan, yang Kristus lahir di abad keempat sebelum Masehi, nah itu salah. Tapi nanti setelah ini ada lagi, nanti dia ngomong di akhir abad keempat. Beda lagi. Ya, kita dengerin ya. Oke, sebentar di 16:38. 16:38. Oke, ini. Orang-orang pengikut Kristus tadi yang disebut Mesihian sama orang Ibrani. Tetapi di gereja Yerusalem itu dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang berdarah Yahudi. Tapi yang di Antioquia itu yang berdarah non-Yahudi. Tetapi tidak masalah mereka hidup berdampingan. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi,
Meskipun Torah 613 misfot itu tidak berlaku bagi. Oke lah, itu ini nah. Tadi yang saya perhatiin dia bilang orang-orang pengikut Kristus, ya kan? Kristusnya kan udah nggak ada nih pada saat itu. Karena Kristen pertama kali yang disebut di Antioquia itu adalah Yesus sudah nggak ada gitu lah. Tadi kembali lagi sebenarnya mengenai pengikut Kristus ya. Jadi itu oke lah, debatable lah. Terus kalau yang dia bilang tadi ada yang Yahudi yang di Yerusalem, ada Yahudi yang di Antioquia. Tapi yang di Antioquia ini adalah orang-orang yang sebenarnya non-Yahudi. Ini kan memang semuanya adalah disebut Kristen karena sudah ada ajaran Paulus. Sebelum ada ajaran Paulus, apakah ada terpecah menjadi dua seperti ini? Gitu ya. Itu hal lain lah sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat lagi di 25-40. 25-40. Nah ini ya. Bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Oke, ini saya mau bicara gini. Jadi di awal-awal kalau nggak salah dia sempat menyebutkan ada yang namanya kelompok Zelot namanya. Zelot itu adalah salah satu kelompok di dalam Yahudi, selain Saduki, Eseni, dan Farisi. Jadi ada 4. Sebenarnya ada 5 sih. Ada Saduki, Eseni, Zelot, Farisi, ada satu lagi sebenarnya Samaritan. Samaritan ini memang kelompok yang sangat-sangat kecil dan dipercaya mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam pembuangan Babel. Nah kalau yang Zelot ini memang orang-orang yang bisa disebut untuk orang Romawi itu adalah pemberontak. Karena mereka adalah artinya tuh fanatik gitu loh, yang setia banget gitu. Kalau yang Farisi, ini adalah orang-orang yang melakukan hukum-hukum Taurat. Bisa apa saja, bisa orang-orang awam, bisa orang-orang biasa gitu. Kalau yang Eseni, ini yang tidak mau ngurusin duniawi, mereka memisahkan diri gitu. Kalau yang Saduki, ini orang-orang yang bisa berinteraksi dengan yang disebut dengan penjajah Romawi. Nah, yang Saduki udah hilang, yang Eseni juga udah hilang. Yang Zelot juga sebenarnya boleh dibilang ya tidak terlihat aksinya sampai pada waktu Kristen itu timbul. Tetapi yang lebih pengaruh sebenarnya adalah yang Farisi. Paulus kan orang Farisi ngakunya, ya. Kalau salah satu murid Yesus yang dari Zelot itu kalau nggak salah Simon apa Yudas gitulah, itu juga dari Zelot. Nah, kalau dia bilang, saya pernah menangkap dia ngomong Zelot itu mirip dengan Zionis. Mungkin kalau dalam arti semangat untuk mempertahankan negaranya, mungkin dia benar. Tetapi konteksnya pada zaman itu disebut Zelot dan konteksnya pada saat di akhir abad ke-19 timbul Zionisme, ini sebenarnya sesuatu yang berbeda. Kalau Zelot ya memang pada zaman itu mereka di bawah penguasaan Romawi. Tapi kalau Zionis ini adalah kelompok yang memang mereka ingin mempunyai negara sendiri karena mereka tidak mau dipersekusi oleh negara di tempat mana mereka tinggal gitu loh. Kan di dalam kitab mereka juga disebut ada bukit namanya Bukit Sion gitu. Nah, jadi agak berbeda, nggak bisa disamain secara kultur dan sejarah gitu, nggak bisa. Oke. Terus kita lanjut lagi di menit ke berapa nih? Ini menit berapa sekarang? 25 ya. Kan? 25 ya. Kok coba tadi berarti kelewat. Ada di menit ke 19:01 nih. Oh, lewat. Nah, ini. Kita dengar lagi nih. Abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Masehi. Dengar ya? Ya. Yesus lahir abad keempat sebelum Masehi. Nah, itu udah ngaco berarti. Tadi di awal dia udah ngomong bener, tahun 4 sebelum Masehi. Sekarang dia bilang abad keempat sebelum Masehi. Mungkin lupa kali kok. Ya mungkin lupa lah, mungkin grogi lah ya. Saya paham lah. Mungkin kalau salah ngomong memang bisa. Tetapi yang mau saya angkat adalah sedikit begini mengenai kelahiran Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus lahir di tahun 4 sebelum Masehi ya. Sedangkan di Lukas, kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius itu Yesus disebutkan lahir pada zaman Raja Herodes. Nah, sedangkan Raja Herodes memang matinya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahirnya
beberapa saat lah sebelum Raja Herodes mati ya. Anggaplah tahun 5 atau tahun 6 sebelum Masehi. Karena Raja Herodes pada saat sebelum dia mati, dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahirnya sebelum gua aja habis salah ngomong tuh. Jadi Yesus artinya lahirnya beberapa tahun sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Berarti bisa tahun 5 atau tahun 6. Oke. Tetapi di dalam Lukas, kalau yang di Lukas nih, Lukas menceritakan bahwa Yesus lahir pada zaman yang namanya Kirenius menjadi wali negeri Syria. Semua sejarawan mencatat bahwa Kirenius ini menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Jadi kalau 6 Masehi dibandingkan dengan 6 sebelum Masehi, ada jarak 12 tahun kira-kira. Jadi ada berapa Yesus dalam gospel mereka gitu ya. Ini sih hanya pengetahuan sekilas lah buat teman-teman lah ya. Oke, terus selanjutnya. Ini yang 25-40 tadi udah ya. Sekarang 35-25 kita lihat. 35, 33, 34. Nah ini 35-22 ya. Kita cek dengerin. Karena Yesus itu lahir di Migdal. Oke. Di Migdal Eder itu menara kawanan domba yang dibuatkan Nabi Mika. Bahkan secara Bethlehem ini sekarang ada di negara mana nih? Israel. Israel sekarang. Oke. Yerusalem itu tempat bermaknanya apa maknanya bagi agama? Oke, yang saya ingin tanggapi adalah di sini Elia sudah membawa yang namanya dia menyebut nubuat Nabi Mika, ya kan? Nabi Mika kisahnya atau tulisannya itu ada di sini di sana. Tadi ini sudah diterjemahkan menjadi Septuaginta kan, kemudian menjadi Bible-nya orang Kristen. Menurut orang Yahudi, apakah ada di sini satu aja nubuat untuk Yesus gitu? Menurut orang Yahudi, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nihil gitu ya. Nah, karena tadi saya bilang apa? Karena sudah dirubah-rubah, jadi seolah-olah yang ada di sini menubuatkan Yesus yang di Perjanjian Baru, gitu. Jadi dia sudah bawa-bawa sebuah kitab yang sebenarnya sudah dimodifikasi oleh bapak-bapak gereja sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Ya. Kita lanjutin. Nanti ini sebenarnya ada lebih panjang lagi. Nanti di akhir-akhir dia akan bawa-bawa mengenai nubuat-nubuat yang lain. Sekarang kita buka di 42:18. Ini pertama-tama saya menanggapi perkataan Elia dulu ya, yang ada hubungannya dengan agama dia gitu ya. 42:18. Lewat ya. Nah, oke, dari sinilah. Kita mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan melihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Ini keren ya. Ya. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan saya bertanya ini. Saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Nah. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman. Oke lah. Ya. Yesus dan Isa dia tidak bilang sama. Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. Ini dari tadi kok pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ya. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Okay. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya resmi lah. Ada yang bisa zoom.
Ada yang bisa zoom? Ini. Atau, nah ini, sini deh. Aja kok. Kurang jelas. Hah? Iya, Matius. Ini silsilah siapa? Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi, yang dia katakan berbeda, Yesus bukan Isa itu, dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya bersamaan gitu. Ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu misalnya. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahirnya di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang domba, nggak ada. Malah kalau yang di Lukas itu di penginapan, gitu ya. Jadi itu mungkin kurang literasi atau kurang belajar lah. Saya menyarankan hubungin pendeta Ezra Soru untuk nanya Yesus sama Isa itu sama atau enggak gitu ya. Jadi di Bible-nya mereka sendiri, mereka juga pakai Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah sosoknya sama, tetapi dipahami dan dikisahkan dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang berbeda. Kristen begini ceritanya, Yesus begini, Isa begini ceritanya. Itu kan nggak masalah. Namanya perspektif ya. Kan bisa aja begini. Ini ada sosok satu namanya Asep. Gue taunya Asep tuh begini misalnya. Nanti ada orang lain yang tahu Asep dengan perspektif yang berbeda. Ya kan nggak masalah. Ya. Orangnya sama sebenarnya. Orangnya sama. Gitu. Ya sama tadi seperti Peter, Petrus, John, Yohanes. Kan sama orangnya. Oke. David, Daud gitu ya. David, Daud. Nah gitu. Jadi itu hanya paralelisasi nama. Paralel gitu. Memang kalau nama memang seharusnya tidak diterjemahkan. Ya itu memang zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang, Asep ke Amerika ya akan tetap harus panggil Asep. Asep sedunia. Asep sedunia. Tapi apakah orang Amerika bisa ngomong seperti orang kita? Asep gitu. Susah. Asep gitu. Nanti tulis bisa begitu kan. Nah itu bedanya gitu ya. Ini juga buat edukasi aja. Oke. Terus dia juga bilang kalau nggak salah Yesus lahir di Bethlehem di mana di situ nggak ada pohon korma gitu. Iya, itu dibahas itu viral tuh. Ternyata ada pohon korma di sana. Ada yang namanya daerah Timur Tengah itu ada pohon korma. Nah, dia nggak tahu yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko di Perjanjian Lama di kitabnya orang Yahudi itu disebutkan bahwa kota Yeriko adalah kota korma. Penghasil kurma banyak. Nah, kalau di Islam kita bagaimana di Quran? Kan Maryam diperintahkan untuk ke arah mana? Ke arah timur. Ke arah timur. Yeriko itu timurnya Yerusalem. Ya, dan di Yeriko itu memang banyak pohon korma. Di situ juga ada tanah yang rendah.
Nah, Maryam lahir di situ dibantu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, itu di Yeriko tuh memang kota korma. Di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin nih, ada nih. Sebentar. Jadi mungkin nih kurang literasi atau gimana ya? Kurang sakofah kalau dalam Islam. Sebentar. Apa nih? Ulangan 34 ayat 3. Gua ambilin. Wah, kita juga pakai yang mana nih? Yang sama kayak Mbak Eli. Kalau yang sama dia tuh yang ini, yang Bible TB, terjemahan baru. Satu. Terus sekarang udah keluar yang TB 2. Jangan sedih. Update lagi dong. Update lagi, direvisi lagi maksudnya. Ulangan 34 ayat 3. Kita lihat di sini. Jadi dia nggak tahu bahwa di dekat Yerusalem itu ada kota korma. Ulangan 34 ayat 3. Tanah Negeb dan lembah Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Mau di zoom. Ulangan berapa tadi? Siapa tahu sahabat teman-teman penonton mau searching di Google kali. Ya udah kita ini aja. Mana sini? Situ sebentar. Enggak, punya Kodondi aja. Ya, punya gua. Nih, ulangan 34. Ulangan 34 ayat 3 nih ayat ya. 3. Ulangan 34 ayat 3. Nih, kebaca nggak? Udah, baca. Nah, nih tanah Negeb dan lembah Yeriko, lembah apa nih? Yordan, dataran Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Yeriko disebut kota pohon kurma. Dibilangnya nggak ada kurma. Ya kalau Bethlehem memang bukan Yeriko. Ya. Tetapi di daerah sekitar Yerusalem itu ada sebuah kota namanya kota Yeriko yang disebut dengan kota pohon kurma. Ya, dan di Quran disebutkan bahwa Maryam memang diperintahkan untuk ke timur. Jaraknya Yeriko sama Yerusalem itu kurang lebih 20 sampai 25 km lah. Oke. Ya ini sih hanya pengetahuan aja lah ya. Terus ada lagi apa tadi? Tadi yang kandang domba udah ya. Jadi di yang tadi ada palungan. Di PB sendiri itu tidak ada kata-kata kandang domba. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan Yesus lahir di kandang domba, berarti bisa disebut apa? Bisa asumsi, bisa halusinasi atau gimana itu ya. Yang terakhir di menit ke 50:10. Mau terakhir ini. Menit 50:10. Nah ini ya. Dari 52 lah. Kita lihat ya. Harus lakukan supaya mereka ini bisa berdamai. Mungkin nggak sih berdamai masih? Orang Kristen ya. Ini orang Kristen ya. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena perang-perang ini itu adalah bagian dari penutupan Alkitab. Nubuatan itu harus selesai. Nubuatan sudah pernah terjadi. Ketika Yesus itu harus mati di kayu salib, terpaku tangannya, dia dianggap penjahat, dia tak berdosa, itu disalibkan. Kemudian juga Yesus itu harus di tengah penjahat persis. Yesus harus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelum itu terjadi. Dinubuatkan ya. Nubuat. Itu terkait nubuatan untuk Yesus di Yesaya 53 dan juga Mazmur 22. Bahwa inilah Mesias yang sejati, bahwa dia harus seperti ini. Jadi dia bawa-bawa nubuat, gitu kan? Tadi juga dia udah sebutkan ada dinubuatkan oleh Nabi Mika. Sekarang dia mengatakan ada Yesaya 53 dan Mazmur 22. Mazmur 22 tadi. Sekarang kita lihat dari perspektifnya Yahudi dengan kitabnya mereka yang boleh dibilang mereka sendiri yang punya otoritas dong. Kalau Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya kita kan. Islam kan, orang Muslim dong. Kalau kitabnya Tanakh yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kalau PB yang berhak menafsirkan? Ya orang Kristen. Mbak Eli. Tetapi PB ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada ini. Dia harus ditempelkan dengan terjemahannya kitab orang Yahudi
direvisi. Yang sudah direvisi oleh bapak-bapak gereja. Oleh bapak-bapak gereja. Udah pinter tuh. Jadi kalau menurut orang Yahudi, apakah di kitabnya mereka, di kitab Tanakh ini ada nubuat untuk Mesias yang bernama Yesua? Ya, atau Iso, atau Isa, atau Yesus, atau Jesus lah. Menurut Yahudi sama sekali tidak ada, nol, nihil, gitulah. Kalau dia bilang Yesaya 53 itu ditafsirkan oleh ulama-ulama Yahudi itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk bangsa Israel sendiri. Oke. Kalau yang dia sebut nanti ada Mazmur 22 itu juga bukan untuk Yesus, tetapi itu adalah keluh kesahnya Nabi Daud yang sedang dikhianati orang-orang dekatnya. Jadi nggak ada hubungannya sama Yesus gitu loh. Tapi kalau dalam sini seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Oke. Nah sekarang dengan posisi yang seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa PL-nya mereka sama dengan Tanakh? Jauh berbeda gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Elia di sini ini murni adalah teologinya dia. Murni teologi dari Kristen. Dia tadi juga kan mengatakan bahwa toleransi itu membiarkan. Ya kita juga harus membiarkan. Ya. Yang kita lakukan di sini adalah mengklarifikasi. Saya di sini kan nggak cuma belajar Quran aja, saya juga belajar Judaisme. Di dalam Judaisme pandangannya bagaimana? Ternyata menurut Judaisme Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan gitu. Jadi Mesias yang dijanjikan di dalam kitabnya orang Judaisme itu adalah bukan Mesias yang Tuhan itu turun sendiri jadi manusia gitu. Itu bukan. Karena di dalam kitab Yahudi atau Judaisme ini mereka sangat yakin bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia gitu. Ya. Dan juga yang namanya Mesias itu adalah nanti akan datang pada waktu di dunia ini sudah nggak ada perang. Lah zaman sekarang masih banyak perang. Bagaimana bisa dikatakan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan gitu? Itu sudah tidak sama dengan perspektifnya orang Yahudi di sini. Tetapi kalau mereka kan mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di sini. Karena istilahnya ada teologi-teologi yang mungkin berasal dari luar. Nanti mungkin saya bisa ceritakan sedikit dari sejarahnya bangsa Israel itu sendiri. Oke. Kita tahu yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu adalah kan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini kan diberikan gelar Israel atau Israel. 12 suku Israel itu yang tadinya memang lahirnya di tanah yang disebut dengan tanah Kanaan itu. Setelah Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara sendiri, kemudian malah Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Terus kemudian keluarganya Yusuf ini diboyong ke Mesir. Mereka beranak pinak malah jadi budak bangsa Mesir gitu kan. Nah, setelah itu kan mereka baru dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan mukjizatnya gitulah ya. Tetapi yang harus kita perhatikan begini. Selama ratusan tahun, kurang lebih sekitar 400 tahun, bangsa Israel di Mesir itu hidup di bawah penguasaan bangsa Mesir kan. Nah, bangsa Mesir ini apa agamanya atau kepercayaannya apa? Pagan kan. Mereka mempercayai dewa-dewa. Betul kan? Banyak mereka mempercayai dewa-dewa lah. Nanti ada Osiris, ada Horus, ada Ra, segala macam. Berarti kira-kira ada nggak orang Israel yang selama hidup di Mesir beranak pinak sekian ratus tahun, ada nggak kira-kira yang berasimilasi dengan orang Mesir? Nggak ada ya. Pasti ada dong. Berasimilasi. Kawin mengkawinkan. Kawin silang gitu ya? Ya, asimilasi lah. Pasti ada kan? Ada. Berarti ada kemungkinan nggak sebagian daripada orang-orang Israel ini sudah terpapar oleh ajaran pagan? Terkontaminasi gitu. Terkontaminasi. Ya. Ada dong? Ada. Pasti ada dong. Ya kan? Bukti di dalam Quran kan juga disebutkan bahwa yang membuat patung sapi berhala siapa? Ya. Musa, Samiri. Betul? Kata Samiri sendiri itu kalau kita belajar dari ahli-ahli bahasa, kata Samiri itu sebenarnya artinya juga orang asing. Orang asing ini adalah yang dimaksud adalah orang Mesir yang mungkin sudah menikah atau mempunyai keluarga dengan orang Israel, ngikut Exodus gitu loh. Karena dia sudah terbiasa menyembah patung-patung, dialah yang membuat patung pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir.
pada waktu menunggu Nabi Musa menerima Taurat. Membawa budaya yang lama. Membawa budaya pagan. Jadi tidak tertutup kemungkinan atau besar kemungkinan malah sebagian daripada orang-orang Israel yang keluar dari Mesir ini adalah orang-orang yang sudah terpapar budaya pagan. Itu ya, baru dari situ. Ya. Setelah mereka bertahun-tahun di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan, mereka menjadi 12 suku yang dipimpin oleh hakim-hakim. Terus kemudian akhirnya mereka minta raja, nggak mau hakim-hakim, diangkatlah Raja Saul yang disebut ya dalam Bible. Raja Saul kemudian digantikan Raja Daud, kemudian Raja Salomo dan seterusnya. Setelah Raja Salomo meninggal, baru kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Israel Utara, Israel Selatan. Yang Israel Utara ini 10 suku. Yang Selatan ini hanya suku Yehuda dan Benyamin. Nah, kemudian yang utara dikuasai oleh bangsa Assyria. Assyria pagan bukan? Pagan. Kemudian Babilonia masuk. Babilonia juga pagan. Ya, di Babilonia ada siapa? Ada Tamrus, ada Namrus, ada Semiramis. Itu trinitas pertama tuh di dunia tuh. Ya. Ketiga dewanya. Nah, jadi mereka memang sudah terbiasa menyembah tuhan-tuhan yang triad gitu. Begitu Babilonia masuk ke Israel, Assyria dikalahkan. Yang Israel ini mau yang utara mau selatan semuanya dieksodus ke Babilonia. Tapi ada sekelompok kecil yang dianggap tidak ikut ke pembuangan itu, yaitu kaum Samaritan. Kaum Samaritan ini dipercaya dia adalah keturunan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini yang mereka menganggap dirinya atau kelompoknya sebagai orang-orang penjaga Taurat. Nah, jadi Taurat yang dipegang oleh Samaritan ini dengan Taurat yang dipegang oleh orang-orang Israel pada umumnya, itu di dalamnya itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Banyak ya. Itu ada bukunya. Ya. Apa judulnya? Diambil lagi peraganya. Ini dalam bahasa Ibrani-nya nih. The Torah, Jewish and Samaritan versions compared, artinya dibandingkan. Ini dua-duanya dalam bahasa Ibrani nih. Kalau yang di sininya ada tanda baca, ya, ini berarti punya yang Jewish Judea atau yang Yerusalem. Kalau yang masih gundul begini, tidak ada tanda baca, inilah yang dianggap sebagai Tauratnya orang Samaritan. Dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu di dalam satu buku ini dibandingkan dan ada 6.000 perbedaan. Banyak banget ya. Nah, terus saya lanjutkan. Tadi setelah mereka dibawa ke Babel, di Babilonia kan, kemudian Babilonia diserbu oleh Persia. Persia ya. Persia menang, barulah oleh Raja Kores namanya, bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah Kanaan. Nah, setelah sekian lama, sekian tahun, barulah mereka diizinkan untuk membangun bait suci yang kedua. Bait suci yang pertama kan dibangun oleh Raja Salomo. Bait suci yang kedua baru diizinkan untuk dibangun lagi kira-kira di abad ke-6 lah, abad ke-6 sebelum Masehi. Terus dari situ berarti itulah zaman bait suci kedua. Sampai mereka dikuasai oleh siapa lagi? Oleh Yunani, oleh Romawi gitu. Kalau dia bilang ada bait suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, dia benar. Nah, berarti pertanyaan saya, bangsa Israel itu dari mulai mereka hidup di Mesir, terus kemudian hidup di tanah Kanaan, mengalami penguasaan oleh bangsa Mesir, penguasaan oleh bangsa Assyria, penguasaan oleh bangsa Babilonia, penguasaan oleh bangsa Persia, terus kemudian dilanjutkan dengan penguasaan oleh bangsa Yunani, dilanjutkan lagi dengan penguasaan oleh bangsa Romawi. Ini bangsa-bangsa semua ini bangsa-bangsa yang sudah terbiasa pagan gitu. Benar kan? Semuanya udah pagan gitu. Yunani datang mereka bawa budaya Helenisme. Romawi datang nggak ada bedanya. Semua begitu. Jadi apakah mungkin bangsa Israel ini tidak terpapar oleh budaya pagan atau sistem kepercayaan pagan? Itu satu ya. Pasti ada lah ya. Nah, terus kemudian dari pembahasan ini kan sebenarnya yang dibahas ini kan mengenai masalah Israel dan Palestina. Kalau kita lihat sejarahnya lagi, beberapa abad sebelum Masehi, bangsa Yahudi sudah memberontak. Beberapa tahun setelah Masehi juga mereka memberontak. Kan dia juga cerita tuh, ada kaisar siapa yang mulai memberikan julukan
Syria, Palestina gitu lah ya. Itu ada betulnya. Tetapi maksudnya gini, setelah dihancurkannya Bait Suci yang kedua, bangsa Israel ini kan sudah terdiaspora atau sudah tersebar kedua kalinya nih. Karena mereka sudah dikalahkan oleh bangsa Romawi. Nah, orang-orang yang tersebar ini kan juga pasti berasimilasi. Betul dong? Pasti kawin dengan penduduk setempat, punya anak dan segala macam. Berarti ada orang-orang Yahudi yang sudah darahnya bukan darah murni Yahudi. Betul? Sedangkan di Mesir aja udah ratusan tahun. Kemudian selama mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa lain juga sudah ratusan tahun. Setelah Bait Suci kedua dihancurkan, mereka juga berdiaspora, tersebar kemana-mana. Juga pasti darahnya juga sudah tidak murni lagi gitu. Mereka tersebarnya benar-benar ke seluruh dunia loh. Di Ethiopia juga Yahudi juga berkulit hitam. Kita nggak bisa bedain. Orang Ethiopia asli sama orang Yahudi Ethiopia udah nggak bisa bedain. Di Cina juga mereka kelihatan orang Cina, mata sipit. Ada yang namanya Yahudi Kaifeng kalau nggak salah di Cina. Sampai ke Jepang, Korea dan segala macam. Jadi memang semua sudah tersebar. Nah, artinya Yahudi-Yahudi yang sudah tersebar itu kebanyakan pasti tidak melestarikan agama dan tradisi mereka dong. Pasti mereka juga sudah berasimilasi dengan penduduk lokal, sudah juga terpapar oleh budaya-budaya yang lain. Nah, apakah kira-kira Zionis ini ajaran Yahudi yang murni? Pertanyaannya kan itu. Kalau melihat tadi sejarah di bawah sejarahnya lah ya, perjalanan lah ya, perjalanan bangsa Israel. Berarti apakah kelompok Zionis ini yang diprakarsai oleh Theodor Herzl itu murni menjalankan Taurat yang mereka anggap sebagai kitab suci mereka gitu? Pertanyaannya itu. Kemungkinan besar kan enggak. Berarti kan kemungkinan besar Yahudi-Yahudi ini adalah, yang Zionis ini adalah Yahudi-Yahudi yang hybrid. Tahu hybrid ya? Yang darahnya tidak murni, gitu. Tidak murni Yahudi. Sudah bercampur dengan darah bangsa lain gitu. Nah, kalau untuk mengenai konflik yang ada di Palestina, kita mungkin bisa tahu lah ya sejarahnya bagaimana setelah mereka berperang, di mana setelah mereka tersebar, akhirnya tanah Yahudi itu sendiri setelah diserahkan kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian di akhir atau di kira-kira di abad ke-10 atau 11 Masehi terjadi perang salib sampai di abad ke-13 Masehi. Kemudian ada lagi perjalanan sampai akhirnya Theodor Herzl mencoba membeli tanah di Palestina dari Kesultanan Ottoman ya, dari Sultan Abdul Hamid, tidak diberikan sampai akhirnya apa? Mereka ini kan sudah sekian lama tinggal di negara orang, tetapi kan ya mungkin karena mereka juga pintar, mereka bisa menguasai apa? Ekonomi. Dengan ekonomi akhirnya kan mereka bisa mempengaruhi pemerintahan atau politik. Nah, karena mereka sudah berkuasa di dalam hal ekonomi dan politik, mereka itu yang mengatur supaya mereka bisa kembali ke negara Israel dengan apa namanya? Dengan ideologi Zionis itu tadi gitu loh. Ada Inggris, ada Amerika, kemudian menggunakan juga tangan PBB. Nah, sedangkan PBB ini buatan siapa kita juga tahu lah. Buatan mereka. Nah, jadi setelah mereka sudah berhasil masuk ke tanah Palestina itu, malah sama PBB diakui sebagai negara, Palestinanya malah nggak diakuin, kan pasti konflik terus kalau begitu. Ya namanya sekarang rumah kita didudukin sama orang lain, masa kita mau diam aja? Awalnya kita menerima tamu kita dengan tangan terbuka, tetapi setelah mereka beranak pinak, mereka bisa menjadi malah jadi pemerintahan yang mengatur kita yang sebagai tuan rumah. Gimana sih? Ya pasti konflik lah gitu. Ya. Jadi ya kalau mau dibilang tidak ada sentimen agama, tidak juga. Dibilang ada sentimen agama, ya sudah pasti ada sentimen agamanya di situ gitu. Karena orang-orang Yahudi yang masuk ke tanah Palestina itu juga di belakangnya mereka ada agenda sentimen agama gitu loh. Walaupun ada kelompok mereka yang lain menganggap bahwa itu tindakan yang salah karena belum waktunya gitu mendirikan negara Israel. Enggak ada orang yang mengaku diberitahu sama Tuhan kan sudah waktunya kan. Ini hanya orang-orang Zionis ini bisa dianggap begini. Orang-orang Yahudi yang ingin mempercepat apa namanya? Nubuatan gitu lah. Nubuat yang ada di ininya. Nah, jadi yang dianggap Mesias akan datang gitu lah.
Jadi mereka juga mempercepat, ada yang namanya, kalau nggak salah kan ada sapi merah. Ya. Nah, mereka sama membuat apa? Pesta-pesta yang Usaha seperti membuat ada sapi merah, gitu-gitu. Kelompok yang lain menganggap itu salah, itu belum waktunya, gitu loh. Nah, jadi kita juga bisa ambil apa namanya, benang merahnya begini. Kalau kita ngelihat dari sejarah-sejarah seperti ini dari kitab-kitab mereka nih. Jadi sebenarnya boleh dikatakan Kristen itu adalah sempalan Yahudi gitu. Sempalan Yudaisme. Kalau lihat dari kitab-kitab tadi. Iya dong. Nah kan karena ini berasal dari sini, tapi yang ini kan udah dirubah-rubah. Tapi ini nggak mengakui. Ya iya, makanya jadi sempalan. Iya. Sempalan artinya kitab awalnya satu ini, walaupun ini sama ini bedanya 6.000 ya. Tapi dari sini sudah berubah menjadi ini, digabung dengan ini, dan ini sudah berubah-ubah. Jadi perspektif yang aslinya sudah berbeda dengan perspektif yang baru. Gitu. Boleh dibilang sempalan dong berarti dong? Ya. Gitu ya. Karena kan kekristenan juga yang mendirikan siapa? Ya orang-orang Yahudi juga. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak sama perspektifnya dengan yang ini. Gitu. Kira-kira mencakup nggak semua dari yang dia ini? Jadi kan sebenarnya kalau kita kan melihat videonya Mbak Eli ini kan lihat dari perspektif Kodondi ya. Beda dengan mungkin kalau teman-teman melihat di channel-channel lain atau video-video lain melihat dari perspektif sejarah seperti yang Dr. Richard Lee mengundang Ustadz Felix Show. Mungkin teman-teman kalau melihat dari perspektif sejarahnya melihat di episode dengan Ustadz Felix Show ya, itu dibahas lengkap. Nah, kalau dengan Kodondi ini membahas tentang tadi karena beliau membawa Alkitab dan menyinggung tentang agama ya. Dan kalau menurut saya sih insya Allah sudah mencakup kok. Cuman permasalahannya kan gini, ini soal konflik sebenarnya. Kita bukan konflik sebenarnya, tapi sebenarnya genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah ini kan dia bilang ya kita nggak bakal damai karena satu sama lain saling mematikan kan gitu ya. Nah ini sebenarnya kalimat beliau ini bahaya, saling mematikan. Padahal dari pihak Gaza ya, Hamas sendiri bukan ini, dia kan membela diri. Seperti tadi Kodondi bilang, orang dirampok, ya masa nggak membela diri kan gitu ya. Ya kalau kita ngelihat runtutan sejarahnya, sebelum tanah Kanaan itu diduduki oleh orang Israel, kan sudah ada bangsa yang sebelumnya. Ya walaupun bangsa itu udah kepunah, tapi kan pasti sudah ada yang menduduki lagi sebelum bangsa Israel itu masuk. Kalau mereka hanya berdasarkan kepada yang namanya tanah yang dijanjikan, ya kalau tanah dijanjikan gimana ya? Itu kan berarti kan klaim satu pihak. Nah, jadi kalau kita melihat sejarahnya lagi kan, apa bisa kitab suci dijadikan pijakan untuk mendirikan negara gitu? Kira-kira bisa nggak? Iya. Gitulah kira-kira lah. Ya, padahal tanah itu sudah diduduki atau dikuasai oleh beberapa bangsa, nggak cuma satu gitu. Ini sudah menguasai ganti ini sudah menguasai ini ganti ini, sudah beberapa kali. Jadi pada waktu akhirnya kelompok Zionis ini berhasil ya dengan cara mereka melalui jalur ekonomi, melalui jalur pemikiran, melalui jalur politik, yang akhirnya bisa memanfaatkan orang-orang pemerintah Inggris, Amerika, bahkan sampai PBB, sekutunya lah ya, sampai mereka bisa diakui menjadi negara. Berarti kan ada sesuatu yang nggak adil juga. Kenapa kalau PBB mengakui negara Israel, kenapa PBB tidak mengakui negara Palestina? Gitu loh. Berarti kalau sudah begini kan ini udah politik. Karena Israel itu anak kandung dari PBB, Amerika dan Inggris. bisa juga memang Yahudi yang berada di balik ketiganya itu gitu. Nah, sekarang orang-orang kaya Yahudi yang di Amerika atau di Inggris kan mereka mau menjatuhkan satu negara kecil pun kan mudah gitu loh. Ya, dulu ingat waktu kita lagi krisis moneter kan? Mereka mau hancurkan satu negara, Argentina waktu itu kalau nggak salah. Itu mudah buat orang-orang yang berkuasa di Amerika gitu. Kalau nggak salah siapa? George Soros ya. Pernah dengar nggak? Yang apa? Jadi Krismon besar-besaran. Iya, George Soros kalau nggak salah. Ya itu kurang lebihnya begitulah. Penguasa-penguasa ini kan ya, mereka adalah dari Yahudi ya. Otomatis ya mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Punya pengaruh. Mungkin saja juga
negara-negara Muslim di Timur Tengah sekarang diam juga bisa jadi karena pengaruh mereka juga. Nah, sekarang kita lihat aja negara-negara Islam di Timur Tengah. Ya. Kan menjadi negara kecil-kecil. Ya, itu kan terpecah karena kekalahan perang ketika Ottoman dengan sekutu. Iya, Akhirnya setelah kalah perang dijadikan negara kecil-kecil. Kenapa dijadikan negara kecil-kecil? Ya, supaya tidak bersatu. Nah, itu. Supaya tidak bersatu dan supaya mudah dikendalikan atau supaya mudah diadu domba gitu. Nah, iya, karena dijadikan kecil-kecil lalu pemimpin-pemimpinnya di bawah tekanan mereka, ya kan? Nah, gitu. Jadi ya memang tidak mudah ya kalau mau membicarakan konflik di Palestina ini memang tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Karena ya yang mendirikan kan kita tahu siapa gitu loh. Yang mendirikan siapa, yang meresmikan siapa, yang mengakui siapa. Ya sudah bisa dibilang ini penjajahan sebenarnya. Ya. Dan satu yang agak saya bikin menggelitik dengan kalimat beliau itu, dia bilang gini, kita tidak boleh memihak salah satu pihak. Kalau kita memihak salah satu pihak, ini perang akan terus terjadi. Dia nggak tahu sejarah bahwa Palestina atau di Al-Aqsa itu bukan milik satu negara, bukan milik satu pihak, tapi itu milik umat Islam. Bahkan ketika Theodor Herzl datang ke Sultan Abdul Hamid, dia bilang dia kan mau beli. Dia bilang ini bukan milik saya tapi milik umat Islam. Jadi wajar kalau sekarang umat Islam seluruh dunia itu sekarang mendukung semua. Gitu. Bahkan sekarang bukan umat Islam aja yang mendukung. Kita lihat di tempat-tempat lain kan. Jadi ya kita harus paham juga yang namanya namanya sejarah itu kan kita juga harus melihat. Kita nggak usah bawa agama dulu dah. Ini secara logika gitu misalnya. Secara kemanusiaan lah. Secara peradaban gitu lah. Namanya orang berperang untuk menguasai suatu wilayah, ya sudah pasti itu adalah sebuah yang namanya sebuah usaha gitu ya untuk menguasai wilayah itu. Cuman kan kalau caranya menggunakan negara adidaya, apalagi menggunakan perserikatan bangsa-bangsa hanya untuk mendirikan satu negara yang kemudian menzolimi sesama umat manusia yang sudah tinggal di situ, gimana sih? Gitu. Kita nggak usah berpihak kepada siapa-siapa lah di situ ya. Tapi yang maksud saya untuk orang-orang Palestinanya kita nggak usah berpihak kepada siapa-siapa lah. Itu kan hanya masalah ada yang menggunakan dengan cara keras, ada yang mau menggunakan dengan cara diplomasi, itu hanya cara. Tetapi maksud saya di dalam satu yang disebut dengan dulunya itu tanah Kanaan, sekarang sudah ada Israel, tapi juga masih ada bangsa lain yang tidak diakui sebagai negara. Kalau dulunya PBB hanya memberikan resolusi hanya pemisahan area, jatuh-jatuhnya kan itu sebenarnya kayak hanya oke lah, lu masih boleh tinggal di sini, tapi lu harus otonom gitu misalnya. Tapi kalau otonom kan tetap berarti walaupun otonom, tapi kan tetap yang ngatur pusat. Iya, uangnya pakai mata uang mereka. Masih pakai uang mata Israel. Gitu. Gimana gitu jadinya? Susah lah, ya kita doakan aja. Iya, insya Allah. Kita juga harus banyak memberikan edukasi. Betul. Edukasi, juga banyak berdoa, kita berikan bantuan kemanusiaan. Mungkin orang-orang Kristen yang lain juga kan, Elia juga bilang bahwa Gereja Vatikan juga memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina sekarang, itu nggak perlu jadi orang Kristen, nggak perlu jadi orang Muslim. Gitu loh. Cukup punya hati, perasaan gitu ya. Iya. Tapi untuk masalah pengakuan negara atau bukan, itu urusannya sudah agak panjang di luar kuasa kita gitu ya. Masalahnya di situ. Ya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala lah. Mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita di Palestina diberi kekuatan, kesabaran dan juga kemenangan kok. Kemenangan insya Allah ya. Karena mereka nggak tahu kalau ternyata mereka itu berperang juga bukan dengan para pasukan-pasukan Islam, tapi mereka juga berperang dengan pasukan-pasukan Allah gitu. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah ya. Ya, Masya Allah kok. Sebenarnya kita mau lanjut atau diperpanjang lagi nih kita keluarin peraganya. Udah panjang. Insya Allah teman-teman semua masih banyak kerjaan ini gue. Teman-teman semua insya Allah kalau memang kurang dahaganya ya, maksudnya kurang pembahasannya mungkin insya Allah di lain waktu kok ya. Jadi kita cukupkan karena kita memang di video ini hanya mereaction tentang pernyataan-pernyataan Mas Elia, Mbak Elia. Mas, enak aja lo. Mbak Elia ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan bareng. Naksir ya. Nauzubillah.
Mudah-mudahan dapat Kan hidayah. cantik, kan cantik. Mudah-mudahan dapat Cara ngomongnya kan juga lemah gemulai ya, kan. retorikanya cukup bagus. Cuman kalau nanti dia belajarnya sama Kodoni lebih bagus lagi nanti insya Gitu Allah. ya. Ya mudah-mudahan nanti suatu waktu bisa ketemu. Suruh baca sama ini nih yang kalau ini ternyata. Enggak, yang utama yang ini nih. Nah, Suruh lihat di sini ada Isa Al-Masih itu Yesus gitu. Iya. Nggak usah ngeliat situ, suruh lihat kalender aja. Oh, kalender. Kan ada Isa Al-Masih. Kan udah diganti. Iya, semua pemerintah ya. Iya, hari wafat sama hari kebangkitan kan sudah diganti jadi Yesus Kristus. Iya. Tapi gereja-gereja di Tetap Indonesia Isa Al-Masih. masih banyak yang menggunakan gereja Isa Al-Masih. Kemarin dibeli itu jadi tetap. Oh, kalau itu, itu dulu bukan. gereja kerasulan jadi kita beli, kita jadikan masjid namanya Masjid Isa Al-Masih. Tapi ada gereja yang tetap Isa Al-Masih gitu ya. Masih banyak. Nah, itu berarti Masih banyak. nggak usah ngeliat itu, ngeliat ini aja Isa Al-Masih gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi gitu kok. Ya. Mudah-mudahan ini menjawab komentar-komentar fansnya Kodondi. Ya. Coba di reaction. Alhamdulillah sekarang sudah lengkap karena khasnya Kodondi itu dengan data, bukan dengan asumsi seperti yang lain ya. Ya. Nah, dia kan pegang Bible. Ya pegang doang. Cuman nggak dibuka-buka Nah iya, sayangnya. masa saya bilang dia gini doang kok. Tuh. Iya. Ya cuma Updatean ini lagi, ini versi yang kedua. Itu yang kedua. Maksud gua kalau dia bawa kan, kalau misalnya ketemu kan, gua bisa nanya, boleh tunjukkan nggak ada kata kandang domba di situ? TikTok. Palungan. Nggak ada kata kandang domba. Adanya palungan doang, karena palungan itu Iya. identik dengan kandang domba, jadi kandang domba kok ya. Iya. Ya, Masya Allah. Barangkali itu kok. Barakallah. Iya, saya jadi banyak belajar nih kok tentang ini dan sebagainya. Sering-sering dong ke sini. Nanti saya jadi kristolog lagi tempat sama pendeta-pendeta kemarin. Nggak apa-apa. Saya nggak mau Loh, dibilang. kan kristologi penting buat Iya, ya, insya Allah Ya kan? nanti kita belajar supaya Nah. kita paham nih. Ini kameramen harus paham nih. disclaimer nih ya. Iya. Jadi kita mempelajari kristologi itu